Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Mungkin kalian sudah tahu hasil akhir kawan dari babak semifinal FIDE Grand Prix leg pertama antara Hikaru Nakamura versus Richard Rapport ataupun Levon Aronian versus Leonard Dominguez pada game kedua mereka tadi malam. Mungkin kawan-kawan sebagian sudah ada yang tahu, sebagian lagi ada yang belum tahu. Jadi hasil game kedua pada babak semifinal sebagai berikut ini kawan. Hikaru Nakamura bermain remis, Levon juga bermain remis. Artinya Hikaru Nakamura dan Levon nanti akan bertemu di partai puncak leg pertama di Berlin ini. Dan kita akan mengulas permainannya Hikaru Nakamura versus Richard Rapport. Seperti apakah permainannya hingga permainan berujung remis mengantarkan Hikaru Nakamura lolos ke babak final setelah di game pertama berhasil mengalahkan Richard Rapport. Pada game keduanya ini kawan, Hikaru Nakamura pegang hitam. Rapport mengawali dengan kuda F3, Nakamura pion D5. Pion G3, kuda F6, gajah G2, pion E6, rokade, gajah E7, dan kita temui permainan King's Indian Attack dari putih atau Richard Rapport. Pada posisi ini banyak sekali pilihan bagi putih untuk meneruskan langkahnya, banyak sekali variasi. Pion D3 pilihan utama, nanti diikuti pion didorong maju atau setelah beteng E1, kuda D2, atau bermain dengan pion B3, mengosongkan petak bagi gajah untuk keluar di sini, atau langsung dengan permainan pion C4 juga bisa dimainkan oleh putih. Rapport memilih variasi utama pion D3. Jelas tujuan berikutnya adalah pion E4 setelah kuda atau beteng digeser nanti. Nakamura di sini mengamankan rajanya, kuda B berkembang ke D2 dan kuda C6 oleh Nakamura. Pada posisi seperti ini tadi kawan, paling populer langkah pion C5. Ini adalah langkah yang paling populer karena ini memungkinkan pionnya nanti tidak terjebak oleh pengembangan kuda di C6. Tapi Nakamura memilih langsung bermain kuda C6. Sekarang pion D4 tidak jadi untuk bermain dengan pion E4-nya, malah memainkan pion D4. Perlu diperhatikan bagi kawan-kawan pemula, bermain dengan pion mendorong satu langkah ini menghabiskan tempo. Jadi perlu kalkulasi yang mendalam apabila kalian memutuskan untuk melangkah seperti ini. Pada posisi di kawan, petak-petak ini terlihat bisa saja nanti diduduki oleh kuda-kuda hitam. Yang bisa saja kuda di sayap menteri bermanuver untuk menduduki petak C4 ataupun kuda F6 sekarang lompat ke petak E4. Inilah yang dilakukan oleh Nakamura, langsung menantang pertukaran kuda. Rapport menolak, bermain dengan pion C3, memperkuat bangunan pionnya, juga membuka diagonal petak terang bagi menteri untuk aktif keluar nanti. Pada posisi ini tadi, apabila tawaran pertukaran kuda ini diterima oleh putih, masih bisa dipukul balik oleh pion, dan hitam mempunyai penguasaan ruang di petak-petak terang D3 atau F3 sekarang. Jika kuda putih mungkin lompat sekarang gantian menawarkan pertukaran, simpel akan diterima oleh hitam, dipukul balik oleh pion putih. Menteri tidak melanjutkan pukul menteri, hanya bergerak ke petak ini, ke petak D5 untuk mengawasi pionnya dari ancaman gajah, juga menyerang pion nantinya. Apabila putih melanjutkan pertukaran menteri, maka masih bisa dipukul balik oleh pion hitam dan pionnya akan bagus nantinya kawan di sini. Dan pion ini menjadi pion lemah di langkah berikutnya, simpel saja, biasanya mudah untuk direbut kembali oleh hitam. Oke, kita kembali ke permainan aslinya. Pada posisi ini, setelah kuda hitam lompat ke petak E4, Rapport tidak melanjutkan langkah pertukaran. Lanjutkan dengan pion C3, Nakamura melanjutkan dengan pion F5 sekarang. Coba lihat kawan, pada posisi ini, permainan mirip-mirip dalam permainan Dutch Defense dengan Stonewall seperti ini. Normalnya Stonewall ada di sini kawan, ditambah dengan pion C6. Dan tentu saja apabila kalian sekarang melanjutkan kuda pukul kuda, nanti hitam akan mempunyai pion yang sangat kuat di sini nanti. Rapport melanjutkan dengan kuda F1, mungkin di langkah berikutnya pion F3 untuk mengusir kuda. Di sini dibalas dengan pion E5, ingin memecah struktur pion putih atau membuka permainan di petak pusat sekaligus membuka diagonal terang bagi pengaktifan gajah. Dan Rapport di sini melanjutkan dengan kuda D ke F3. Lokir kawan istilahnya, dari tadi kuda F3 turun ke F1, gantian kuda D sekarang balik ke peta F3, tidak jadi memainkan pion F3. Saya tidak akan melanjutkan variasi apabila pada posisi ini putih memainkan pion F3. Coba kalian otak-atik sendiri kawan bagaimana nanti jadinya.
Di sini tadi rapot melanjutkan kuda D ke F3, gajah F6, memperkuat posisi pion dari tekanan kuda serta pion putih. Di sini pion E3, lanjut Richard rapot memperkuat posisi pion pusatnya kawan dari tekanan hitam ini. Dan di sini Nakamura mencoba bermain lewat sayap menteri dengan pion B6, membuka diagonal petak terang bagi aktifnya gajah nanti. Kuda D3, beteng E8 memperkuat posisi pion E5-nya kawan dari tekanan putih. Sekarang putih juga menekan pion pusat hitam ini. Dan sekarang beteng digeser ke E1 menghindari ancaman dari gajah hitam nanti di diagonal A6 F1. Gajah tetap keluar ke A6 oleh Hikaru Nakamura. Gajah putih pun juga keluar ke H3. Sama-sama kawan keluar untuk memberikan pressure di jantung pertahanan masing-masing. Dan di sini Nakamura memutuskan untuk menjual gajahnya demi membeli kuda. Dipukul balik oleh menteri dan menteri ke D7 mempick up pion F5 dari ancaman gajah. Di sini beteng D1. Sekarang beteng A bergeser ke D8 dan pion B4. Mencoba bermain lewat sayap menteri. Persiapan pion-pion didorong kawan. Dan pion B4 ini sekarang mendapatkan kontrol di petak-petak gelap ini. Sekarang kuda tidak bisa lagi untuk bermanuver menempati petak C4. Tapi coba lihat sekarang petak C4 ini menjadi petak lemah. Jika memungkinkan, kuda nanti juga bisa menempati petak ini jika memungkinkan dan ada kesempatan. Nakamura menggeser menteri ke E6 dan pion B5 oleh Richard rapot melepaskan peta A5 serta peta C5 ini. Memungkinkan sekarang kuda bermanuver ke peta A5 oleh Hikaru Nakamura, persiapan untuk menempati peta C4 nanti. Dan rapot melanjutkan dengan langkah pion D pukul pion E5, dipukul balik oleh gajah, kuda ke D4 mengancam menteri, menteri bergeser ke H6 melepaskan pionnya ini kawan. Di sini pion tidak diambil oleh rapot, dia bermain dengan gajah G2, tidak berani ambil pion ini. Kenapa? Alasannya adalah sebagai berikut. Kuda akan mengorbankan diri pukul pion F2, menggarpu menteri serta beteng. Jika diambil oleh Raja Putih, menteri akan sikat pion H2 skak. Dan Raja Putih sekarang tidak mempunyai peta yang bagus lagi kawan. Mundur ke peta E1 pun gajah juga siap meluncur pukul pion ini. Ataupun bergeser ke peta ini pun siap disikat oleh menteri pion ini. Ataupun beteng akan bergerak ke lajur F nanti. Oleh karena itu pada posisi seperti ini, Richard rapot tidak berani ambil pion F5. Hanya menarik mundur gajahnya ke G2. Dan Nakamura melanjutkan dengan menteri F6 melindungi pionnya ini ataupun gajahnya ini. Pion A4 sekarang dimainkan oleh rapot dan gajah pukul kuda. Kembali Nakamura menjual gajahnya demi mendapatkan kuda. Dan kita temui sekarang sepasang gajah melawan sepasang kuda. Dan coba lihat sekarang kawan. Nakamura sudah mempunyai kuda monster di peta E4. Nanti kemungkinan akan diikuti oleh saudaranya bergerak ke peta C4. Dan Nakamura akan mempunyai dua kuda monster di baris pertahanan putih. Nakamura di posisi ini melanjutkan dengan pion C4 dengan harapan mendorong pionnya nanti untuk menjadi pion bebas dan mendapatkan penguasaan ruang lebih. Dan dipukul menggunakan end pattern oleh rapot, dipukul balik oleh menteri. Di sini rapot melanjutkan dengan gajah D2 mengincar kuda. Kuda lompat ke C4, Nakamura mempunyai dua monster kuda yang menakutkan menyerang gajah gelap putih. Diantisipasi dengan langkah beteng C1, sekarang jika kuda C pukul gajah, maka menterinya akan tewas. Kalaupun kuda E pukul gajah ini, menteri putih akan pukul balik. Setelah dipukul balik, menteri hitam juga akan tewas. Dan nanti putih akan mempunyai kesempatan untuk menyerang balik. Karena posisi beteng ini juga kuat kawan pada lajur C yang terbuka penuh. Nanti diikuti beteng satunya ditumpuk memberikan pressure bagi baris ke-7. Ataupun jika kuda ini lompat ke peta C4 agar tidak terjadi beteng yang bertumpuk di lajur yang terbuka, beteng akan digeser ke B1 bersiap naik untuk memberikan pressure bagi pion ini kawan. Tentu saja posisi putih akan baik-baik saja dan malah lebih bagus. Oleh karena itu, saat kuda lompat ke C4 oleh Nakamura direspon beteng C1, Nakamura menggeser betengnya juga ke lajur C. Sekarang gajah mundur ke E1, selanjutnya menteri juga bergeser ke E6 menghindari pin-pinan agar kudanya nanti juga bebas bergerak. Di sini beteng digeser ke lajur B oleh rapot, selanjutnya pion A6 mengontrol peta B5 agar beteng ini juga tidak bisa naik lagi kawan.
Di sini beteng naik ke B3, beteng hitam naik ke C6 memberikan backup lebih bagi pion B6-nya, beteng B1 dan Nakamura melanjutkan pion G5. Idenya adalah mendorong pion-pion ini nanti kawan untuk membongkar bangunan pion-pion putih. Kemungkinan putih tidak akan melanjutkan atau berani pukul kuda hitam nanti kawan. Kuda ini akan tetap di tempatnya untuk mendapatkan jagoan serangan yang bagus nanti. Dan setelah memainkan pion G5-nya ini, Nakamura menawarkan remis pada Richard Rapport dan langsung diterima oleh Richard Rapport. Sehingga permainan berakhir remis dengan kesepakatan di langkah ke-30 ini. Karena tawaran remis berlaku setelah memasuki langkah ke-30 kawan. Oleh karena itu, selepas langkah ke-30-nya, Nakamura mencoba menawarkan remis. Akhirnya diterima oleh Rapport dan Nakamura pun melaju ke babak final bertemu dengan Levon Aronian. Seperti yang saya janjikan beberapa hari yang lalu, saya akan bagi-bagi kaos ukuran M dan ada satu ukuran L atau XL nanti kawan. Dan 4 nomor yang sudah kalian berikan sudah saya simpan, ada sekitar 250 nomor kawan di sini. Dan langsung saja kita undi, kita ambil 2 pemenang kawan. Pemenang pertama kita langsung klik pick randomly dan pemenangnya adalah pemenang pertama nomor 3678. Selamat bagi yang punya nomor ini dan kita ambil satu lagi. Dan pemenang nomor 2, nomor 3773. Selamat bagi kedua pemenang kaos untuk edisi kali ini. Nomor pertama tadi 3678 dan nomor kedua 3773. Kalian bisa menghubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi kawan. Silakan konfirmasi bahwa itu adalah nomor kalian. Dan nanti saya minta screenshot dari 4 nomor kalian yang kalian ketik di kolom komentar di video Mikael Tal kalau tidak salah. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.